Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Panembahan Madiun berniat meloloskan diri bersama anak dan istrinya. Tetapi kepada putrinya ia berkata, "Retno Jumilah anakku, kamu tinggallah di Kedanton. Sebab sudah lumrah jika sudah kalah perang akan dijarah." Segala barang miliknya termaksud putrinya. Perlu kamu ketahui latar belakang Senopati merebut Madiun itu karena sebenarnya ingin memiliki kamu. Retno Jumilah menangis sejadi-jadinya jatuh ke tanah, tidak sadar. Ibu dan para abdi ikut menangis. Panembahan Madiun berpesan kepada Emban, Inang, juga kepada abdi perempuan, selir-selir yang akan ditinggalkan. Kalian tunggu Gusti putrimu. Dengan jangan khawatir akan mati dibunuh Senopati. Jika Gusti putrimu sudah sadar, berikan keris wasiat ini kepadanya. Namanya Si Gumarang. Keris segera diterima Emban untuk diberikan kepada sang putri. Panembahan terus pergi bersama istri dan putranya menuju ke arah timur, berniat ke Wirasaba. Sang putri yang ditinggal sudah sadar dari pingsan. Emban menyerahkan keris. Sang putri setelah menerima keris seakan-akan mendapat pesan agar mati bersama Senopati. Kemudian ia berpakaian seperti laki-laki memakai keris, menghunus pistol, menyiapkan serampang, lalu duduk di tengah Kedanton. Senopati mendengar bahwa Panembahan Madiun telah mengungsi meninggalkan negerinya. Anak putrinya ditinggal di Kedanton. Senopati senang sekali, segera masuk ke sana. Setelah sampai di halaman istana, lalu ditembak oleh sang putri. Juga dilempar serampang Senopati karena dadanya tapi tidak mempan. Enak saja berjalan. Sang putri lalu membuat keris seraya berkata, "Jika engkau saya tusuk, keris ini tidak tembus. Nyata-nyata engkau emang orang sakti." Senopati setelah melihat sang putri menghunus keris wasiat, takut mendekati. Ia berhenti, berdiri di kori pintu Kedanton. Akhirnya merajuk minta balas kasihan. Sang putri panjang lebar kata-kata rayuan sang Senopati agar putri berbelas kasih kepadanya. Setelah Ratna Jumilah mendengar kata-kata itu, lalu hilang kemaraunya. Begitu menyentuh hati, tumbuhnya lungai. Duduk sambil menyandar, kerisnya jatuh tanpa sadar. Senopati segera mendekat. Keris diambilnya, dimasukkan dalam rangkanya, lalu disengkelit. Senopati duduk di samping sang Ratna sambil merayu. Sang putri lembut berkata, "Senopati,
sumpahku tinggal satu. Jika engkau tidak luka, saya tebas dengan pisau pencukur ini. Saya rela kau timang-timang. Senopati lalu diiris dengan pisau itu, tetapi kulitnya terluka. Bahkan pisau itu sampai tumpul tajamnya. Sang putri segera digendong ke tempat tidur. Melampiaskan hasratnya, Sang Retna diambil menjadi istri Senopati. Keris wasiat diganti namanya menjadi Kyai Gupita. Pagi harinya Senopati hadir di hadapan bala prajurit dan para bupati yang telah dikuasai. Adipati tahu jika Senopati mengambil istri lelaki. Sangat sakit hatinya, lalu pamit dengan alasan pati kedatangan musuh. Dicegah tidak bisa, tetap kembali pulang. Senopati menemui Kyai Adipati Mandaraka. Paman Adipati itu pulang hanya alasan saja. Sebenarnya ia ingin berbalik untuk memusuhi saya. Kyai Adipati Mandaraka sangat menyayangkan hal itu. Perjalanan menyerbu lawan untuk menggelar kekuasaan dilanjutkan. Sasarannya Pasuruan. Istri baru Putri Madiun itu pun dibawa. Barisan sudah tiba di tapal batas Kadipaten Pasuruan dan berhenti untuk membuat pesanggrahan di sana. Adipati Pasuruan sudah mendengar bahwa negaranya akan dijebol Senopati. Adipati ini amat ketakutan, lalu akan takluk saja tanpa perang. Ia bahkan sudah disiapkan harta benda dan raja Brana untuk dipersembahkan sebagai tanda takluk. Adalah seorang abdi bupati bernama Kaniten. Dia sanggup berperang tanding dengan Senopati. Oleh Adipati ia diperbolehkan Kamitren berangkat diiringi bala prajurit. Senopati sudah mendengar ada orang yang menghadapi dirinya. Senopati berangkat dari pesanggerahan memakai pakaian serba hitam dan naik kuda membawa prajurit 40 orang, semua berseragam hitam-hitam, bersenjata tombak. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Ki Kaniten dan ditegur. Senopati mengaku sebagai lurah prajurit Numbak Cemeng, abdi Panembahan. Senopati yang diutus untuk menghadapi Ki Kaniten, ia percaya begitu saja. Lalu terjadilah perang tanding dengan naik kuda. Para prajurit hanya menyoraki saja. Lama mereka berperang berkuda dengan senjata tombak. Senopati lalu berdoa kepada Allah agar dapat mengalahkan Ki Kaniten. Ki Kaniten terkena tombak di gundulnya atau di lututnya, tidak mempan, tetapi terjatuh dari kuda dan menjadi lumpuh. Ototnya seperti dilolosi, hilang kekuatannya. Ki Kaniten lalu dinaikkan kuda betina pincang tanpa alas, duduk di punggung, berkendali dudung
tali dari senar, dipulangkan ke Pasuruan diiringi oleh 40 prajurit tadi. Sedang Senopati kembali ke pesanggrahannya. Sesampainya di Pasuruan, Kaninten diserahkan kepada Adipati. Dijelaskan sudah kalah perang tanding melawan lurah prajurit Nombak Cemeng dari Mataram itu. Sang Adipati berkata, "Kalau kamu ingin tahu lawanmu perang tanding sesungguhnya adalah Panembahan Senopati." Ki Kaninten mengetahui dan mengatakan, "Kalau tadi saya tahu lawan perang tanding itu Senopati, pasti saya tidak mau pulang. Pilih mati di sana." Sang Adipati mendengar jawab Kaninten itu amat marah, memerintahkan supaya lehernya dikapak, namun tidak putus. Kemudian dituangi timah mendidih di mulutnya, lalu meninggal. 40 orang abdi Senopati itu lalu diberi ganjaran. Waktu mereka kembali ke pesanggrahan, Adipati mengikuti sertakan utusan untuk menyerahkan tanda takluk berupa harta kekayaan Raja Brana. Macam-macam ia telah menyerahkan Kadipaten Pasuruan kepada Senopati. Setelah utusan bertemu dengan Senopati dan menyerahkan tanda takluk dan negeri Pasuruan, Senopati senang sekali, berkata kepada para utusan, "Kisanak, laporkan pada gustimu bahwa saya akan kembali ke Mataram. Gustimu tetaplah di negara saja. Jika ada perintah dari para bupati, Brangwetan, turuti saja, jangan dibantah." Senopati dengan balanya semua kembali pulang ke Mataram.